Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahara, saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Asahan. Saya ingin mempresentasikan makalah saya mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Nah, ada 3 materi yang ingin saya bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama yaitu pengertian paragraf, yang kedua adalah ciri-ciri paragraf, yang ketiga adalah jenis-jenis paragraf. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf merupakan suatu kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk gagasan atau ide pokok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf berarti bagian bab dalam suatu karangan biasanya mengandung ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selain itu, paragraf disebut juga dengan alinea, yang merupakan kalimat yang mengandung ide pokok dan penjelasnya. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama. Fungsi ide pokok ini untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis. Selain itu, ide pokok ini juga memiliki fungsi untuk membantu penulis mengembangkan alur tulisan. Nah, mungkin sampai sini kalian bisa memahami apa itu pengertian paragraf. Masuk ke materi yang kedua yaitu ciri-ciri paragraf. Dikutip dari buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi berbasis pembelajaran aktif 2017 oleh Aninditya Sri Nugraheni. Yang pertama, paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. Yang ketiga, paragraf merupakan satu kesatuan yang koheren dan padat. Yang keempat, kalimat dalam paragraf tersusun secara logis serta sistematis. Nah, masuk ke materi yang ketiga yaitu jenis-jenis paragraf. Secara umum, paragraf dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsinya, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, yang ketiga adalah paragraf interatif, dan yang keempat adalah paragraf campuran. Yang ketiga adalah jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu ada paragraf eksposisi, yang kedua adalah paragraf deskripsi, yang ketiga adalah paragraf narasi, dan yang keempat adalah paragraf persuasi, yang kelima adalah paragraf argumentasi. Mungkin sampai sini saja presentasi saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.